Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi 2023-2028 dan program ini diluncurkan untuk melindungi para konsumen yang membutuhkan modal pendanaan. Roadmap merupakan hasil kolaborasi antara OJK, Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan juga kalangan akademisi serta pengamat ekonomi Indonesia. Dalam peluncuran roadmap, OJK berharap program ini dapat menjadi arah yang jelas bagi penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau Vintage Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Kesepakatan dalam komitmen bersama antara OJK dan industri diperlukan dalam implementasi roadmap. OJK bertekad mewujudkan industri vintage lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkap, industri vintage lending memasuki era berbasis kepada legalitas yang begitu kuat. Hal itu juga dimandatkan langsung dari undang-undang yang akan menjadi dasar hukum dari industri ini. Mahendra menambahkan industri vintage lending P2P dari sisi kinerja dan pertumbuhan pembiayaan menunjukkan peran yang besar sehingga perlu terus ditingkatkan integritas serta kualitas pelayanan dan produk serta kontribusinya terhadap UMKM. Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan PMV, LKM, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman, menyebut roadmap ini merupakan komitmen OJK untuk membenahi serta mendorong industri vintage lending terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam rangka pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Ia juga menjelaskan bahwa OJK juga menerbitkan SE OJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan vintage lending untuk mengatur penurunan manfaat ekonomi atau bunga vintage lending. Kami hadir untuk mengarahkan ini sesuai dengan roadmap tadi. Karena ada roadmap tadi dan kita membawa untuk apa? Supaya industri LPPBT ini atau P2P lending ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik melalui dukungan pendanaan untuk sektor yang produktif dan UMKM. Agusman menambahkan implementasi pengembangan dan penguatan LPBBTI akan dilakukan dalam 3 fase. Tahap awal akan dimulai dengan pembuatan fondasi pada 2023-2024, lalu dilanjutkan dengan fase konsolidasi dan penciptaan momentum pada 2025-2026, dan penyelarasan serta pertumbuhan di tahun 2027-2028. Selain itu, ada 4 pilar utama dalam penguatan LPBBTI, yaitu tata kelola dan kelembagaan, perlindungan konsumen, pengembangan elemen ekosistem, serta pengaturan pengawasan dan perizinan. Adapun strategi yang akan dijalankan dengan melakukan penguatan permodalan, tata kelola manajemen risiko, serta pengembangan sumber daya manusia. Dari Jakarta, Amelia Narasoma, Maulana Ridwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.